honor mereka belum dibayar. Ketua Tim Vaksinasi Fasilitas Pelayanan Puskesmas 6 Lea, Awi Kaplale, mengatakan honor belum diterima selama 9 bulan sejak pelaksanaan vaksinasi 2 Februari 2021 lalu. Padahal lanjutnya anggaran vaksinator ada, namun pembayaran tak kunjung dilakukan. Dia mengatakan honor tak kunjung dibayar membuat semangat tim vaksinator menurun melayani vaksinasi. Lanjutnya mereka menunggu hasil kebijakan dari Dinas Kesehatan. Dia berharap honor para vaksinator segera dicairkan. Balik HP ke sini. Jadi sebagaimana yang tadi informasi yang kita dengar itu memang demikian. Tapi sampai sekarang ya udah menjelang 9 bulan. Kita mulai kan dari bulan Februari pelaksanaannya. Nah, sampai sekarang kan mungkin semua tenaga vaksinasi di semua paskes ya yang ada pada Kabupaten Buru mungkin untuk honornya itu sampai sekarang juga kita belum terima. Itu sudah berapa bulan itu Pak boleh tahu? Sampai sekarang, kalau dari bulan Februari sampai sekarang. Dari bulan Februari? Iya, sampai sekarang. Jadi kita ini kan bukan satu orang yang kerja, kita tim. Jadi ada keluhan-keluhan juga kan terkait dengan itu. Jadi kita semua ini kan dari atas di bawah dinas. Jadi saya selaku ketua tim selalu menjelaskan buat rekan-rekan bahwa anggarannya ada, tapi kita tidak tahu kapan kita terima. Makanya kami itu kalau bisa ya minimal panjang. Kan kita melaporan kan sudah masuk dari bulan Juni untuk 5 bulan. Nah sampai sekarang belum ada. Jadi itu yang membuat semangat daripada rekan-rekan untuk kerja itu agak menurun. Padahal mereka siap untuk melayani masyarakat. Vaksinator mogok kerja, tidak ada layanan vaksinasi di Puskesmas 6 Lea, Pulau Buru. Pelayanan vaksinasi di Puskesmas 6 Lea dihentikan sementara setelah aksi mogok para vaksinator COVID-19. Aksi mogok dilakukan lantaran honor mereka tidak dibayarkan sejak Februari 2021 atau terhitung 9 bulan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Vaksinasi Fasilitas Pelayanan Puskesmas 6 Lea, Awi Kaplale kepada tribunambon.com saat diwawancarai di ruang kerjanya hari ini. Menurutnya mogok akan berlanjut hingga ada kejelasan dari pemerintah daerah. Dia berharap honor para vaksinator segera dicairkan. Pantauan tribunambon.com sejak Sabtu pagi puskesmas tampak sepi dan tidak ada layanan vaksinasi. Meski begitu masih saja ada warga yang berdatangan untuk divaksin. Terkait dengan stok vaksin juga ada. Nah kemudian kita juga kondisi kadang kan 1-2 juga capek itu, akhirnya keputusan rapat, inisiatif rapat tim, karena kita dalam menentukan sesuatu itu harus rapat tim. Jadi kesepakatan kita istirahat, karena kemarin kita habis pelayanan di Aula Kantor Bupati, pencanangan dari TNI Angkatan Laut, kita sampai jam 6 sore. Nah setelah pulang anak-anak perlu istirahat, jadi saya selaku ketua saya mengambil kebijakan oke, kita istirahat dulu sambil memulihkan stamina kondisi kesehatan dan mungkin ada tindak lanjut dari pihak teratas terkait dinas kesehatan untuk bisa bagaimana mengupayakan secepatnya kita punya honorer itu bisa dicairkan. Oke. Ya Abang boleh tahu untuk jangka waktu istirahat ini sejak kapan, dari mulai kapan itu? Itu sejak hari Jumat, jadi hari Sabtu kita mulai istirahat pelayanan. Oh, jadi sudah mulai hampir 1 minggu ini Pak? Iya, kalau sampai Sabtu berarti 1 minggu. Sambut sekolah tatap muka, siswa SMA di Maluku Tengah mulai disuntik vaksin COVID-19. Siswa sekolah menengah atas di Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat, Maluku Tengah mulai disuntik vaksin COVID-19 pada Jumat 17 September 2021. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah mendata sedikitnya 80 siswa telah divaksin.
Kepala SMA Negeri 14 Maluku Tengah, Damaris Manuputi menyebutkan, sebelum vaksinasi dilakukan pihaknya meminta Puskesmas Alang sosialisasi kepada orang tua murid. Sementara itu, Kepala Puskesmas Alang, Josina Haptu, mengatakan dalam pelaksanaan vaksinasi, pihaknya menyiapkan dosis vaksin Sinovac sesuai dengan permintaan. Pihaknya juga menyambut baik pelaksanaan vaksinasi bagi peserta didik usia 12 tahun hingga 18 tahun terlaksana di SMA Negeri 14 Maluku Tengah itu. Vaksinasi massal tersebut dihadiri Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, dan Ketua TPPKK Maluku Tengah didampingi seluruh pimpinan SKPD setempat. Perhatian untuk nama yang berikut, Mary Fadilan. Nanti berapa waktu buat? Jadi kita mengundang orang tua, lalu mensosialisasi. Jadi kami dari pihak sekolah juga tidak langsung sosialisasi karena kami tidak punya kompetensi. Sehingga kami mengundang dokter dari Puskesmas Alang untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua, supaya orang tua juga bisa memahami manfaat daripada vaksin. Sebelum divaksinasi itu kita buat surat pernyataan untuk bersedia divaksinasi. Kemudian yang tadi sampai jam ini kita sudah 80 lebih, 84 yang sudah divaksinasi. Ini karena baru pertama kali untuk siswa di Kecamatan Lehitu Barat untuk SMU-nya. Hari Perhubungan Nasional 2021, Kepala Bandara Amahai harap bandara kabupaten tertua di Maluku diperluas. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Amahai, Januaris Seralurin, berharap bandara udara di kabupaten tertua di Maluku itu diperluas. Harapan itu diungkapkan Seralurin menyambut peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-50 tanggal 17 September 2021. Dia menjelaskan Ditjen Perhubungan Darat pada 2019 pernah merencanakan perluasan bandara, namun hingga kini belum ada tindak lanjut apapun. Padahal dia menilai keberadaan bandara di Maluku Tengah sangat strategis, mengingat potensi wisata cukup banyak. Di antaranya Bukit Kerai, Pantai Ora, Pulau Tujuh Banda, dan beberapa spot menyelam yang menyediakan pemandangan eksotik berupa biota laut dan terumbu karang. Menurutnya, salah satu alasan lambatnya persetujuan pengembangan areal Bandara Amahai adalah soal penyelesaian lahan milik TNI Angkatan Udara dan lahan pribadi milik warga setempat. Januaris berharap sebelum mengakhiri masa tugasnya, area bandara sudah diperluas. Ini setelah melalui hari ulang tahun Perhubungan Nasional 2021 ini, saya selaku Kepala Kantor UPBU dibantu oleh para staf, suatu impian kami kalau kami bisa membangun Bandara Udara Amahai ini, dia bisa maju setara dengan bandara-bandara lain di kawasan Nusantara. 17 hektar yang milik TNI AU. Kita sudah data semua, yakni sekitar masyarakat, dan kami sudah pendekatan dengan masyarakat pemilik lahan. Mereka bersedia lepaskan lahan mereka demi kemajuan Bandara Amahai ke depan. Inspektur Upacara. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Harga bawang di Kota Ambon terus turun, Rp28.000 per kilogram. Harga jual bawang merah dan putih di pasaran tradisional Kota Ambon mengalami penurunan. Untuk bawang merah jadi seharga Rp30.000, sedangkan bawang putih seharga Rp28.000 per kilogram. Sebelumnya harga bawang merah maupun bawang putih berada pada harga Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga disebabkan melimpahnya pasokan bawang di pasaran. Serupa dengan itu, pedagang lainnya mengaku penurunan harga sudah terjadi sepekan terakhir. Lancarnya distribusi berdampak turunnya komoditi andalan dapur rumah tangga itu. Sebagian besar pasokan datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka para pedagang berharap agar harga bawang terus turun hingga harga terendah.
Tribuners harap waspada cuaca buruk di Ambon dan 7 wilayah Maluku hingga 23 September. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca buruk sepekan ke depan atau hingga 23 September 2021. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di 8 wilayah Maluku, yakni Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Tengah, serta Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon, Kamari, dalam rilisnya menyebut angin timuran masih dominan di wilayah Maluku. Kondisi suhu permukaan laut juga cenderung menghangat, khususnya di perairan Buru, Laut Seram bagian timur, Laut Banda, dan perairan Kepulauan Kei, mendukung tersedianya suplai uap air untuk pertumbuhan awan-awan hujan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi cuaca buruk selama musim hujan. Cuaca buruk tersebut katanya berdampak pada penurunan jarak pandang secara tiba-tiba, serta dampak bencana yang dapat ditimbulkan serta banjir, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, dan lainnya. Baik Tribuners, himbauan untuk mewaspadai cuaca buruk sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.